Malehem. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Kita itu ya, kita sangat istimewa. Hari ini saya sudah ucapkan Kat Sameah Pesach 14 Nisan 5784. Karena hari ini sudah memasuki hari raya Pesach. 14 Nisan itu jatuh besok, tapi dimulai sore ini. Nah, sampai besok sore jam 6. Hari ini kita akan dengarkan Dafar Elohim. Saya minta tolongin lampu yang ini dimatikan. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saya memberikan judul Dafar Elohim kita kali ini, yaitu Melech HaMelachim, atau yang artinya, saudara, Melech HaMelachim itu artinya Raja segala Raja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kenapa Yeshua HaMashiach adalah Melech HaMelachim? Kenapa sampai Yeshua itu disebut Melech HaMelachim, Raja segala Raja? Karena Yeshua HaMashiach adalah Elohim sendiri yang mau mengorbankan dirinya demi umatnya. Dia adalah Raja yang mau berkorban demi umatnya. Banyak orang, banyak pemimpin yang penting saya selamat, gak peduli orang lain, gak peduli umatnya, gak peduli itu jemaatnya, yang penting saya hidup. Tetapi Yeshua mau berkorban untuk umatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saya akan ulang sedikit karena nanti pasti ada banyak orang nanya saudara, kenapa hari ini kita baru merayakan Pesach, sedangkan orang umum sudah 1 bulan yang lalu, betul kan? Nah, orang-orang Kristen umumnya sudah 1 bulan yang lalu merayakan Pesach, dan mereka merayakan saat wafatnya Yeshua. Mereka sebut Jumat Agung. Dan nanti begitu kebangkitannya pada hari Minggu disebut Pesach. Padahal ini salah, saudara. Pesach itu kematian, bukan kebangkitan. Tetapi karena ini sudah mengakar, jadi betul saja, saudara. Saya tidak membahas masalah benar dan salahnya itu. Tetapi kenapa jaraknya sangat jauh? Karena kita merayakan Pesach itu yang diperingati tanggalnya, bukan harinya. Paham ya? Pesach itu yang diperingati adalah tanggalnya, bukan harinya. Dan pas tepat pada tahun 5784 ini ada Adar 1, Adar 2. Jadi bulannya itu ada Adar 1, Adar 2. Seandainya cuma ada Adar saja, saudara, mungkin mendekati. Tapi karena ada Adar 1, Adar 2, jadi jaraknya menjadi jauh. Nah, yang kita peringati ini bukan harinya. Sekali lagi ya, saya akan mengutip sedikit. Dan nanti ada orang juga, karena besok akan ada banyak yang merayakan Erev Pesach itu besok sore jam 6, saudara. Nah, saya akan jelaskan kenapa kalau ada orang nanya ke kita, kenapa kok kita hari ini, nggak besok malam saja. Nah, saya sampaikan ya, kita lihat. Ini saya akan mengutip, ini sebenarnya sudah 1 tahun yang lalu pernah saya sampaikan, tapi untuk mengingat lagi sampai saudara jelas. Ini ada Pesach pertama kali itu di Mitzrayim atau di Mesir, saudara. Yaitu Pesach pertama kali ada di Keluaran 12 ayat 1 sampai 8. Nah, di dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 8 ini, nanti kalau kita baca akan berbunyi begini, saudara, bahwa pada tanggal 10 bulan pertama engkau harus mengambil domba itu untuk persembahan Pesach. Dan domba itu harus dikurung 4 hari. Dan pada tanggal 14 domba itu harus dipotong. Dan nanti darahnya dioleskan ambang pintu. Paham ya, saudara? Nah, setelah domba itu dipotong, darahnya dioleskan ke ambang pintu. Nah, setelah tuliskan ambang pintu, nanti mereka mengolah dagingnya, mereka masuk dan merayakan Pesach. Paham? Nah, sesuai dengan ayat yang kita baca ini, yang pertama, domba Pesach itu diambil, dikurung pada tanggal 10 bulan Nisan. Jadi 4 hari sebelum dikorbankan. Kamu lihat, domba itu harus jantan dan tamim. Kata tamim itu sempurna. Jadi gak bisa beda dengan sekarang.
Orang kalau mau ngasih persembahan domba ini, saudara, wah, sudah dapat yang gemuk, tukar yang agak kecil dikit, bisa kan saudara? Kalau untuk persembahan ini harusnya dombanya itu jantan dan harus tamim berumur 1 tahun. Kemudian dipotong atau disembelihnya pada tanggal 14. Jadi dikurung 4 hari, tepat tanggal 14. Itu harus dipotong. Nah, setelah dipotong, disembelih pada waktu senja, jadi menjelang matahari terbenam. Darahnya dioleskan ambang pintu nih, kanan, kiri, atas. Untuk apa supaya orang Israel masuk ke rumah makan daging panggang dan sayur pahit, ya. Nanti mereka masuk seder Pesah itu, mereka makan daging panggang tadi, terus pakai sayur pahit dan semua perlengkapan Pesah. Ini yang mereka lakukan. Nah, tanda darah ini sebagai penyelamat anak sulung. Sehingga saat nanti malaikat maut lewat dan rumahnya ada tanda darah, maka anak sulungnya tidak pernah akan mati. Tetapi setiap rumah yang di rumahnya tidak ada tanda darah, anak sulungnya baik itu manusia ataupun ternak mati, saudara. Jadi dengan darah ini orang bisa selamat dari kematian anak sulung. Paham sampai di sini? Paham ya? Nah, saudara, jadi domba harus disembelih tanggal 14. Paham, saudara? Dombanya diambil, dipotong, dagingnya diolah, mereka masuk perjamuan. Paham ya? Jadi pasti perjamuannya tanggal 14 ini malam. Paham? Jadi 14 malam itu, kalau besok ini tanggal 14 berarti malamnya. Berarti Senin besok malam. Sampai di sini paham? Ini waktu zaman dulu di Mitsraim. Nah, sekarang yang kedua. Nah, Pesah di Yerusalem pada zaman Yesua itu ada di kitab Matius 26 ayat 17 sampai 35. Saya nggak perlu baca karena ini panjang semua ayatnya. Jadi cukup saya terangkan. Perhatikan, Yesua merayakan Pesah bersama talmidimnya atau bersama murid-muridnya. Yang kedua, Yesua menubuatkan Yehudas Iskariot yang mengkhianatinya. Yehuda Iskariot yang mengkhianatinya. Ini menubuatkan. Ini nubuatan yang cepat, saudara. Karena tahu bahwa dia ini nubuatan yang cepat digenapi. Kemudian Yesua memecahkan matsah bagi talmidimnya, dipecah-pecahkan roti. Yesua membagikan cawan anggur darah sesuai darah Yesua sebagai penghapus dosa. Sehingga dengan darah Yesua orang bisa selamat. Yesua menubuatkan kepa yang menyangkal Yesua Hamasiah. Jadi nubuatannya ada 2, yaitu Yesua menubuatkan si Yehudas atau Yehuda Iskariot dan menubuatkan kepa, dan semuanya tergenapi. Nah, pertanyaannya saudara, kira-kira Yesua disalib untuk menggenapi Pesah itu tanggal berapa? Tanggal berapa? 14. Kan perintahnya Pesah itu harus tanggal 14, saudara. Nah, kenapa kita merayakan hari ini? Kalau Yesua ini merayakan Pesahnya besok, berarti Yesua disalib tanggal 15 Nisan. Paham, saudara? Nggak mungkin Yesua disalib terus dimakamkan malamnya perjamuan. Bisa nggak? Karena Yesua tetap harus dikorbankan tanggal 14, saudara. Paham? Jadi pasti elefnya seperti ini. Yesua itu seder Pesah sama murid-muridnya. Malam nanti Yesua ditangkap dan tepat tanggal 14 Nisan Yesua diadili. Jadi bedanya begini, saudara. Kalau waktu zaman di Mitsraim, dombanya dipotong dulu baru perjamuan. Tapi kalau Yesua itu Yesua perjamuan dulu baru disalib. Paham, saudara? Jelas ya? Makanya nanti kalau ada orang nanya, saudara bisa jawab kenapa kok hari ini. Paham ya? Jadi gak mungkin kalau besok Yesua udah disalib 14 Nisan, masa malamnya perjamuan? Rohnya berarti udah pakai duluan. Paham ya? Jelas? Ini yang saya gambarkan seperti ini. Kenapa kita hari ini? Bahkan tadi sempat ada Bapak Gembala dari Medan nanya sama saya, Pak, kalau saya merayakan besok boleh gak? Boleh, bisa saja, tapi sebelum jam 6. Karena kan Pesah ini sampai besok jam 6, saudara. Paham? Nah, kalau sebelum jam 6 tak lewati sekaligus hari raya Matsah, ya boleh saja, nggak masalah gitu.
Tapi kalau lewat jam 6 ya berarti sudah masuki roti tidak berarti. Berarti Yesua disalibnya tanggal 15 Nisan. Padahal kitab suci yang dirayakan Pesah itu tanggalnya harus 14 bulan Nisan. Sampai di sini jelas saudara? Jelas ya, saya lanjutkan. Nah, yang ketiga itu Pesah di dalam tubuh kita. Pesah di rumah kita atau bait kita itu rumah kita. Korintium atau 11 atau Korintus 11 ayat 20 sampai 26. Ya, 1 Korintium pasal 11 ayat 12. Enggak usah dibaca. Nah, perjamuan jemaat mula-mula itu di rumah-rumah. Artinya sedirnya mereka di rumah-rumah. Kemudian perjamuan harus didasari dan dilakukan dengan benar. Enggak boleh kita ini main-main. Oh, yang penting saya ikut selesai. Tidak, harus menyiapkan diri yang baik. Yang ketiga itu harus mengingat tubuh Yesua Masiah. Makanya matsah seperti ini gambaran tubuh Yesua yang tidak berdosa. Paham? Makanya matsah ini tidak pakai ragi dan ini dipecah-pecahkan. Paham saudara? Ini matsahnya. Nah, saudara yang selanjutnya saudara ini. Yang selanjutnya, mengingat darah Yesua sebagai karya penebusan. Jadi tubuh dan darah itu, tubuh itu sebagai tubuh Yesua yang tanpa dosa, darahnya adalah sebagai karya penyelamatan umat manusia. Paham saudara? Ini kalau kita mengikuti perjamuan Pesah itu saudara. Paham ya? Jadi nanti kalau ada yang tanya ke waktu di Mitzrayim tanggal sekian, waktu zaman Yesua ya pasti tepat pada tanggal 14 juga. Cuman waktunya itu kalau di Mitzrayim itu dombanya dipotong dulu baru perjamuan. Tapi waktu Yesua pasti Yesua perjamuan dulu baru Yesua disalib. Gak mungkin Yesua itu disalib dulu baru perjamuan. Paham ya? Nah, kalau Yesua merayakannya besok malam, berarti Yesua disalib tanggal 15 bulan Nisan. Mundur lagi 1 hari, nggak sesuai kitab suci. Paham ya? Ini yang kita harus kabari. Lanjut. Nah, Pesah itu adalah momen penting bagi umat manusia, karena inilah bukti kasih Elohim untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi seringkali makanya saya bilang, kalau saudara kerja cuti, kalau saudara ada kerjaan izin, kenapa? Karena hanya 14 Nisan. Nggak seperti dulu, hari ini Paskah, besok masih ada Paskah, ibu-ibu. Waduh, sebulan. Bulan berikutnya pertengahan ada Paskah, anak-anak. Waduh, lagi Paskah bolak-balik bulan. Tanggalnya ditentukan tanggalnya saudara. Harus tanggal itu saudara yang kasih oleh Bapak. Saudara ya, ada orang ulang tahun saja, nggak mungkin dirayakan berhari-hari. Kadang, wah ulang tahun saya 24 Maret. Kemudian ada orang mengucapin tanggal 26. Selamat ulang tahun ya Pak Yefta. Oh iya makasih. Tapi saya pas sudah kemarin, betul nggak? Mesti begitu saudara. Oh ya terima kasih. Wah hari ini saya ulang tahun lagi. Enggak. Seneng nih nerima hadiah terus. Enggak saudara. Karena harus sesuai tanggalnya. Paham ya? Jadi sama dengan Pesah. Lanjut. Yesua HaMasiah adalah domba Pesah yang sempurna. Tadi kita sudah nyanyi pujian Hugo Aleinu yang tadi kita nyanyikan tadi. Dia itu domba yang tamim, yang sempurna. Makanya Yesua nuntut kita belajar untuk menjadi sempurna. Paham saudara? Yesua itu domba yang tamim, yang sempurna saudara. Terus kita lihat 1 Timotius 6 ayat 15. Kita akan baca bersama-sama. Dan nanti dari Ibraninya dulu, baru nanti kita baca terjemahannya. Sudah simak baik-baik ya. Echad staim salos Aser beitotai yar eota hamfora Haribon hayakit meleham lahim Wa adon ha adonim. Yang pada waktunya sendiri dia akan menunjukkan penguasa yang terberkati dan satu-satunya raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Jadi kenapa Yesua ini kita elu-elukan, kita agungkan? Tadi saya sharing, ada salah seorang penginjil di rumah saya. Istrinya gembalanya. Suami ini penginjilnya, tapi istrinya yang gembala. Kemudian saya tanya, kenapa kita menyembah Yesua HaMasiah?
Kok yang lain? Banyak orang yang sudah percaya Bapa Yahweh, akhirnya Yesuanya nggak dianggap. Betul nggak? Ada nggak yang kayak gitu? Yesua nggak dianggap. Kenapa kita percaya Bapa Yahweh dan percaya Yesua Masias? Sampai tadi si Bapak itu, waduh, saya pikir tadi, saya minta maaf ya Pak. Kenapa? Saya pikir tadi Bapak itu seksi, oh Pak, katanya gitu. Jadi saya bilang, waduh, saya begitu terus, berarti Bapak yakin percaya. Saya yakin Yesua itu Bapa Yahweh. Amin. Nah, kenapa kok kita yakin? Saudara tahu, Yesua itu gak mungkin disalib kalau dia manusia biasa. Paham saudara? Waktu Yesua mau dirajam, kemudian Yesua nanya sama orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi dan orang-orang Farisi. Dia berkata, perbuatan baik mana yang aku lakukan sehingga kamu mau merajam aku? Yesua kan mau dilempari batu nih. Kemudian Yesua nanya, perbuatan baik mana sehingga kamu mau melempari aku dengan batu? Orang Yahudi ngomong apa saudara? Mereka, bukan karena perbuatan baik aku mau merajam kamu, tapi kamu ini manusia, tetapi kamu menganggap dirimu itu Elohim. Paham saudara? Kemudian Yesua jawab, loh bukankah sudah tertulis dalam kitab Torahmu, Atahu Elohim, kamu adalah Elohim, tapi kamu akan mati sebagai manusia dan tewas sebagai seorang raja. Nah, Elohim yang mati sebagai seorang raja dan tewas sebagai seorang manusia itu siapa? Kalau bukan Yesua. Coba nggak percaya, kalau nggak percaya coba deh. Sekarang nanti Pak Nowo pergi nanti ke lapangan Rupen teriak, aku Tuhan, aku Tuhan. Lah dilempari batu saudara. Coba kalau ada orang, coba kalau kita nggak menganggap Yesua diburu itu kan karena menganggap dia itu Mesias. Paham saudara? Nah, orang nggak bisa menerima. Paham? Makanya kenapa kita sangat yakin bahwa Yesua itu adalah Elohim. Amin. Yesua itu adalah Bapa Yahweh, Raja segala raja ini. Katakan Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Kita lanjutkan. Ya. Nah, dia itu penebus. Dia itu pembeli kita. Saya kasih istilah penebus dan pembeli. Saya bilang saudara, kenapa penebus dan pembeli? Kita sering nyanyi lagu pujian gini, Yesua menebus jiwaku. Jujur saudara, sebenarnya kata penebus itu paling tepat itu ditujukan untuk Israel. Kalau kita ini dibeli, paham saudara? Saya udah hidup berapa tahun, 20 tahun yang lalu saya sudah sampaikan. Kenapa? Karena Israel memang anak sulungnya Bapa Yahweh. Paham? Sehingga dia harus ditebus oleh darah Yesus Masias. Lah kalau kita ini orang goyim harus dibeli. Saya beri contoh, ini HP saya. Begitu HP saya ini hilang, ditemulah sama Rom. Untuk saya mendapatkan namanya apa saudara? Saya tebus, karena ini memang milik saya. Paham saudara? Tetapi saya nggak punya HP nih. Saya pengen punya. Rom punya toko HP. Saya mau nebus atau beli? Saya beli karena saya nggak punya. Kita orang goyim, makanya dikatakannya dan kita setelah dibeli dengan harga tunai. Amin. Paham saudara? Dibeli. Karena sudah dibeli berarti kita ini miliknya siapa? Ya miliknya Yesua saudara. Makanya jangan macam-macam, karena kita ini sudah miliknya Tuhan. Amin saudara. Paham? Inilah kelebihan kita ya. Dia itu penebus dan pembelinya kita. Lanjut. Kolosim atau Kolose 1 ayat 14. Kita baca lagi bersama-sama ya. Ekat stain salos. Aser bolano habdun. Selikat hakatain. Di dalam dia kita memiliki penebusan melalui darahnya, yaitu penghapusan dosa. Jadi melalui Yesua dosa kita ini dihapuskan. Amin. Dan istilahnya itu makanya sebenarnya bukan dibayar lunas, tapi dibayar tunai atau cash. Karena sekarang kalau bilang lunas, nyicil pun itu lunas. Saya punya HP, tak bayar harga berapa? 3 juta. Ya udah tiap bulan 300.000. Nanti toh lunas 10 bulan. Tapi Yesua itu membeli kita itu cash. Sekali langsung tunai. Enggak nyicil. Sing cok nyicil kita saudara. Ya, paham? Nah, ini saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Kita lanjutkan.
Jika Yeshua HaMasyiah adalah sang raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan, mau mengorbankan diri untuk menyelamatkan umatnya, bagaimana dengan kita sebagai umatnya? Kalau Yeshua itu Elohim sendiri yang mau berkorban buat kita, terus kita umatnya ini ngapain? Apa yang harus kita lakukan sebagai umat yang taat dan setia? Yang pertama yang harus kita lakukan, yang pertama adalah menghargai karya pengorbanannya dengan menjaga diri kita dari dosa. Amin. Menjaga diri kita. Jadi saudara yang dikasih, menghargai, Tuhan membayar saya dengan tunai, dengan darah yang mahal. Sehingga saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saya akan jaga supaya tubuh jiwa roh saya tidak terpaut dengan dosa. Paham saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh? Karena sekarang pintu dosa itu macamnya nggak ada. Makanya kita perlu membersihkan telinga kita supaya yang kita dengar itu hal-hal yang baik. Dafar Elohim. Sebab jangan nak gosip dibuka lebar. Tapi kalau untuk firman malah ditutup. Justru dengarkan firman Tuhan. Puji-pujian yang menyembah luar biasa. Amin saudara. Yang kedua, bersihkan mulut kita sehingga mulut kita jauh lebih banyak memberkati daripada mengutuki dan mencela orang. Amin. Bersihkan mata kita sehingga melihat hal-hal yang baik dan benar. Bersihkan tangan kita sehingga digunakan untuk menyembah, memuji dan beradab kepada Elohim. Dan seterusnya, termasuk hati kita, supaya kita itu bersih. Jadi menghargai karya pengorbanannya dengan menjaga diri kita supaya kita tidak masuk ke dalam dosa lagi, terbawa lagi arus yang berurusan dengan dosa. Kita lihat ayatnya saudara. Ifrim atau Ibrani 10 ayat 26. Kita baca lagi bersama-sama ya. Echad staim salos. Hel im necheta besadi la akhir sekibalu et yedia haemet lo yisair ot harban lakaber al kataim. Sebab apabila kita dengan sengaja berbuat dosa sesudah menerima pengetahuan penuh akan kebenaran, maka bagi dosa itu tidak ada lagi tersedia pengorbanan. Artinya nak kita sudah tahu, kita sudah dibersihkan, ya jangan berbuat dosa lagi. Makanya apa yang Yesus sampaikan kepada perempuan yang ketangkap basah berzina, aku tidak menghukummu, tapi jangan berbuat dosa lagi. Artinya kalau sudah berbuat dosa tinggalkan, jauh. Paham ya saudara yang sampai hari ini, sampai saat ini? Lanjutkan. Yang kedua, menyiapkan diri kita untuk menjadi mempelai Yeshua HaMasyiah yang tanpa cacat celah. Jadi menyiapkan diri kita. Yang menyiapkan itu diri kita sendiri, bukan orang lain. Kalau saya ini hanya bisanya memberi, menyampaikan nasihat, tua, dafar Elohim, kembali kepada diri kita. Makanya ada orang yang begitu dapat dafar Elohim, wes baca selesai, dah. Tapi ada yang direnungkan, ada yang itu seperti gambaran orang yang menabur. Itu yang digambarkan seperti itu. Jadi bisa merenungkan. Kadang saudara, satu ayat dafar Elohim ini bisa, kalau kita bisa terima, dampaknya sangat besar, luar biasa. Amin. Itu penuh berkuasa dan dahsyat luar biasa. Amin saudara. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Bapak, menyiapkan diri kita untuk menjadi mempelai Yeshua HaMasyiah yang tanpa cacat celah. Jadi sekali lagi, yang namanya mempelai itu harus tampilnya cantik, harus bersih. Orang-orang pengantinan ini ngelemprot, apa ya bahasanya ngelemprot itu ya? Apa? Ratus sih masih mending, ratus tapi kalau klimis bisa. Komot saya nggak tahu bahasa Indonesianya komot. Jombang samping, semrawut, nggak ada orang antenan main begitu. Kalau mau sampai mempelai, paling nggak ya nggak pernah mandi, ya nggak pernah pakai jas, sampai dibilang minjem pun nggak apa-apa. Yang penting pakai jas rapi, nggak pernah bedaki, kalau perlu pakai tepung sajiku kriuk. Nah, saudara. Nah ini saudara yang dikasih supaya apa? Kelihatan paling luar biasa. Makanya pengantin itu kadang paling cantik, dikatakan raja semalam. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena disuruh tampil benar-benar seperti itu. Lah ini mau ketemu Tuhan, katanya mempelainya Yeshua, sak maunya sendiri. Tuhan mau hati kita itu bersih, tahir. Paham saudara? Benar-benar jauh dari dosa. Kita lihat saudara ayatnya ya.
Kolose 1 ayat 22. Ekat staim salos. Aval kaet asarit sui beguf. Besaro al yedemoto. Kedel hasikem levanai kedosim. Limum ufli dovi. Dalam tubuh jasmaninya melalui kematian untuk menampilkan kamu kudus dan tiada celah, bahkan tanpa cacat di hadapannya. Amin. Jadi supaya kita tampil benar-benar sempurna. Wow, jadi mempelai yang luar biasa, saudara. Jadi ayat ini saudara disampaikan supaya kita ber-Yesua mendandani kita dengan luar biasa. Makanya diajar terus sama Tuhan Yesus Masiah, supaya kita benar-benar tampil tamim di hadapan Elohim. Yang terakhir, berjaga-jaga selalu dalam menyongsong kedatangannya kembali. Berjaga di ambang pintu Tuhan karena kedatangan dan dibukakannya pintu bagi kita. Jadi berjaga-jaga. Kenapa saya kasih gambaran ini? Ini orang namanya nggak berjaga, saudara. Paham? Ini kalau seandainya ini tidur gini, mobilnya dibawa orang pun nggak ngerti. Paham sih? Namanya nggak berjaga. Ada orang coba foto nih, pakai baju, pakai senjata lengkap, terus fotonya ditaruh di depan, kita ngumpet di belakangnya bubuk. Kira-kira maling takut gak sama foto kita? Enggak, saudara. Wah, lihat maling itu, lihat fotonya pakai senjata lengkap, gak takut. Kita hanya tidur kok. Makanya kita disuruh berjaga-jaga terus. Itu kenapa? Nah, berjaga-jaga itu selalu dalam menyongsong. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan waktunya menjemput Yesus itu menjemput kita. Selalu berjaga-jaga. Sekali lagi, berhari-hari, berkali-kali saya sampaikan, selalu berjaga. Karena kita tidak tahu saat Yesua datang menjemput. Berjaga di ambang pintu, artinya benar-benar di pintu. Saat Yesua itu mengetok pintu, membuka pintu bagi kita, kita itu tinggal siap masuk, saudara. Kita lihat ayatnya yang terakhir ya. Misle atau Amsal 8 ayat 34. Kita baca bersama-sama kembali ya. Ekat staim salos. Asre Adam somea. Lulis kot al daltok tai yom lismor mesusot patahai. Berbahagialah manusia yang mendengarkan aku untuk berjaga-jaga di pintuku setiap hari. Untuk berjaga-jaga di tiang-tiang pintuku. Jadi kita siap-siap begitu Tuhan buka pintu, kita tinggal masuk, saudara. Amin. Jangan nanti Tuhan, aku belum siap, aku tuh masih asik nih, saya juga belum tua, gigi saya masih utuh, rambut saya belum putih. Saudara, untuk dipanggil Tuhan nggak nunggu gigi kita habis, tidak nunggu rambut kita ini menjadi putih, tapi saat kita dipanggil kita tinggal berangkat. Amin. Makanya berjaga-jaga di ambang pintu, saudara. Saudara yang dikasih, kalau waktu Noah itu jadi bahteranya jadi dan akhirnya terjadi air bah luar biasa, pintu itu tertutup dengan sendirinya, saudara. Bukan Noah yang menutupnya. Dan kalau pintu pengampunan sudah tertutup, berat bagi kita, saudara. Amin. Makanya sekarang selama Yesua itu membuka pintu sebanyak-banyaknya buat kita, seringlah kita bersekutu kepada Bapa Yahweh. Amin. Sering mengambil misbah mendekat kepada Bapa Yahweh. Ini namanya berjaga-jaga di ambang pintu. Paham, saudara? Nah, saya rindu Pesah ini adalah momen penting buat kita. Karena kita mengingat Yesua itu yang raja segala raja mau mengorbankan dirinya. Amin. Makanya dikatakan Kiko ahaf Elohim eda olam at kinatan et benu yehidu lemaan lo yubat kol elayin kal kaye olam. Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, saking besarnya kasih Bapa yang akan menjadi, sehingga dia berani mengorbankan putranya Yesua, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau dulu Bapa Yahweh memberi kesempatan pada zaman Nuh sampai 120 tahun, pada zaman Lot ada nggak 10 orang benar, dan itu begitu nggak ada, semua habis. Makanya pertobatan itu diawali dari diri kita. Amin. Menyiapkan diri kita menjadi mempelai yang sungguh-sungguh buat kita semua. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama ya. Yuk kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Sudah?
Ekat staim salos. Jadilah bersih tubuh, jiwa, dan ruah kita untuk menjadi mempelai Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Yes, beri tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk saudara.